Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbal atiyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ali baitihi zawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan." Dulu para nabi itu diutus khusus untuk kaumnya sendiri. Wa bu'istu, sedangkan aku diutus ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Pada tahun ke-7 sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, terjadi suatu perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy di Makkah. Pada masa tenang tersebut Rasulullah SAW menginginkan dakwah Islam ini, risalah Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah menginginkan dakwah Islam ini tersebar ke penguasa-penguasa dan para raja yang ada di belahan muka bumi ketika itu. Dan salah satu raja yang Rasulullah dakwahkan untuk masuk Islam adalah Raja Heraklius, Kaisar Romawi. Lantas Nabi mengutus salah satu sahabatnya bernama Dihyah bin Khalifatil Al-Qalbi, ya, untuk memberikan surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, yang mana isi surat tersebut terdiri dari beberapa kalimat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah, dari Nabi Muhammad utusan Allah, ila Herakli Azimir Rum, kepada Heraklius penguasa Rom, penguasa Romawi. Salamun liman ihtada, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aslim fataslam, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Aslim, masuk Islamlah. Fa innallaha sayu'tika ajran marratain, sesungguhnya Allah akan memberi engkau kebaikan pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita, jika engkau berpaling, fa inna alaika ismul arisin, sesungguhnya engkau akan menanggung dosa kaummu. Itu isi pesan Rasulullah. Raja Heraklius ini adalah raja yang cerdas dan bijaksana, dan beliau mengimani kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Raja Romawi ini tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Siapa beliau? Akhirnya ia menyuruh bala tentaranya untuk mencari orang Arab yang berada di wilayahnya. Kemudian para bala tentara mencari sehingga bertemu dengan sekelompok para pedagang orang Arab, yang mana ketua dari pedagang kelompok Arab ini
bernama Abu Sufyan bin Harb. Siapa dia? Abu Sufyan adalah salah satu pembesar kafir Quraisy yang selalu memusuhi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Kemudian dipanggil dan bertemu dengan Heraklius. Ia berkata, "Aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan perihal seseorang dari bangsa kamu yang mengaku sebagai nabi. Tapi jangan engkau sekali-kali berkata dusta. Karena apabila engkau berdusta, maka engkau akan dikenal sebagai sang pendusta." Abu Sufyan yang merupakan orang terpandang di suku Quraisy, ia tidak mau dikenal sebagai pendusta. Karena sebuah aib yang sangat besar, berdusta bagi suku Quraisy. Singkat cerita, Raja Heraklius menanyakan beberapa pertanyaan kepada Abu Sufyan. Yang diantaranya adalah, "Hai Abu Sufyan, bagaimanakah nasab orang ini?" Abu Sufyan menjawab, "Dalam masyarakat kami, dia berasal dari nasab keturunan yang sangat baik, keturunan yang mulia." Kemudian ditanya kembali, "Apakah dia pernah berbohong sebelum dia mengucapkan sebagai nabi?" Abu Sufyan menjawab, "Belum pernah." Kemudian ditanya lagi, "Apakah dia pernah berkhianat?" Abu Sufyan menjawab, "Belum pernah sama sekali." Dan terakhir, "Apa yang dia perintahkan kepada kalian?" Abu Sufyan menjawab, "Dia memerintahkan kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya, menjalin silaturahim, berkata jujur, dan menunaikan amanah." Kemudian Raja Heraklius merenung sejenak, kemudian berkata di hadapan banyak orang, "Jika apa yang kau katakan itu benar adanya, maka sungguh aku yakin dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala." Itu yang dikatakan Raja Heraklius. "Dan jika umurku panjang, maka dia dapat memiliki tempat di mana kedua kakiku berdiri ini. Dan jika ia ada berada di sisiku saat ini, maka aku akan mencuci kedua kakinya." Itu yang dikatakan oleh Raja Heraklius. Subhanallah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang khatib ingin sampaikan dari kisah ini adalah bahwasannya seorang nabi dan rasul itu disifati dengan sifat jujur dan amanah. Mustahil bagi seorang nabi dan rasul bersifat pendusta atau khianat. Bahkan musuh bebuyutannya Abu Sufyan sendiri mengakui kejujuran dan amanahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat membenci orang yang berdusta dan berkhianat. Bahkan dalam setiap khutbahnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kalimat ini. La imanan liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah. Wala dinan liman la ahdalah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa memegang janji. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Di setiap khutbah Rasulullah, beliau selalu menyampaikan ini dengan mata memerah dan suara yang lantang. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu pengecut, pemalas?" Rasulullah menjawab, "Mungkin saja." "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu bakhil, pelit?" Rasulullah menjawab, "Mungkin." Kemudian ditanya kembali, "Apakah mungkin seorang mukmin itu berdusta?" Rasulullah bersabda, "Al-mu'min la yakzib." Orang beriman tidak mungkin berdusta. Mengapa? Karena iman dan dusta itu tidak bisa bercampur dalam hati seorang mukmin. Kebatilan dan kebenaran tidak mungkin bercampur di hati seorang muslim yang beriman kepada Allah.
Dan agama Islam ini tidak mungkin tersebar ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, sampai kepada kita. Tidak mungkin apabila agama ini disebar oleh orang pendusta dan para pengkhianat. Tidak mungkin. Dan sesuatu, ingatlah, dan sesuatu yang disebarkan, dilakukan, dikelola dengan kedustaan, kebohongan, dan pengkhianatan, maka umurnya akan pendek, akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min zalik. Kita lihat apabila suatu negara, suatu perusahaan, bahkan rumah tangga sekalipun, apabila diisi dengan kebohongan-kebohongan, pengkhianatan, perselingkuhan, lambat laun akan mengalami kehancuran. Na'udzubillahi min zalik. Saudaraku, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertemu Rasulullah dan berkata, "Ala tastakmilani ya Rasulullah? Tidakkah engkau memberikanku suatu jabatan wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif. Sesungguhnya engkau itu lemah dalam hal jabatan ini. Fa innahal amanah, sesungguhnya jabatan ini adalah amanah. Wa innaha sayakunu nadamah. Sesungguhnya amanah ini, jabatan ini akan menjadi penyesalan. Illa liman addal amanah, kecuali orang yang sanggup menunaikan amanah," kata Rasulullah. Saudaraku, perhatikan apa yang disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Dzar. Padahal Abu Dzar ini adalah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam, yang membela Nabi ketika Nabi disiksa, dihina di kota Mekah. Ia yang pertama kali terang-terangan mendakwahkan Islam. Inilah sahabat Nabi. Tetapi apa? Nabi tidak berbasa basi. Nabi tidak berkata manis kepada Abu Dzar ini. Karena jabatan ini adalah suatu amanah yang sangat penting. Nabi tidak mau berbasa basi, berkata manis, mengangkat sahabatnya, karib kerabatnya, saudaranya, temannya. Jika memang tidak pantas, Nabi tidak akan melakukannya. Mengapa? Karena berbual, berkata manis, memuji-muji orang yang dia sebenarnya tidak layak, tidak pantas. Itu adalah suatu kebohongan dan bentuk pengkhianatan. Rasulullah SAW bersabda, "Man walla rajulan," siapa yang mengangkat seorang pemimpin, seseorang, ala isobatin, untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu posisi tertentu, wa fihim man huwa ardolillahi minhu, dan di antara mereka sebenarnya ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih layak, ada orang yang lebih capable dan lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala, qad khanallaha wa rasulahu wal muslimin, maka dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada kaum muslimin. Nauzubillahi min zalik. Samping itu juga diriwayatkan dalam hadis, salah seorang sahabat dari pedalaman suku Badui bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan mata sa'ah? Kapan hari kiamat itu terjadi?" Rasulullah menjawab, "Idza duyi'atil amanah fantaziris sa'ah." Kata Rasulullah, apabila amanah telah disia-siakan, amanah telah dianggap remeh, telah lenyap, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Kemudian Arab Badui ini bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, wa kaifa ida'atul amanah? Bagaimana lenyapnya itu amanah itu?" Rasulullah menjawab, "Idza wusidatil amr ila ghairihi fantaziris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak layak, bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Al-sa'ah di sini bisa bermakna as-sa'atul kubra, hari kiamat yang di akhir nanti. Bisa juga bermakna as-sa'atul sughra, yaitu kiamat yang kecil, kehancuran kecil. Nauzubillahi min zalik. Terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mewasiatkan kepada kita agar selalu berdoa
Allahumma inni a'udzubika minal ju'i wal khiyanah. Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk berdoa, wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa lapar dan khianat. Fa innaha bi'satil bitanah. Karena sesungguhnya lapar dan khianat itu adalah teman karib yang paling buruk. Lapar di sini adalah bukan maksud lapar perut, tetapi adalah keserakahan, lapar yang tidak henti, yang suka mengambil jatah orang lain, mengambil hak orang lain, membuat kerusakan bagi orang lain, bagi orang banyak. Inilah yang lapar yang sesungguhnya, yang berbahaya, yang kita semoga dijauhi dari rasa lapar ini dan sifat khianat. Baik. Aqulu qawli hadza tubu ila Allah astaghfirullah li wa lakum fa innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته ووفقته. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء. اللهم أنزل علينا الرحمة والشفاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.